Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Yesaya pasal 6 ayat 1-8 dengan tema Ini Aku, Utuslah Aku. Dalam ayat yang ke-8 tertulis demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Dalam Yesaya pasal 6 ayat 1-8 ini berbicara tentang bagaimana Nabi Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam nas ini Yesaya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan ketika ia berada di bait suci. Dalam ayat 1 dikatakan ia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dalam proses penglihatan tersebut Allah didampingi malaikat serafim. Ayat 2 menyatakan para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Melihat situasi inilah, Yesaya menjadi takut, dengan mengatakan dalam ayat 5, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Perjumpaan dengan Tuhan membuat Nabi Yesaya mengalami perasaan takut dan merasa tidak layak di hadapan Tuhan karena ia menyadari betapa kudusnya Tuhan. Bahkan sebagai manusia berdosa, ia merasa akan binasa karena telah melihat Tuhan. Namun Tuhan tetap memandang ia berharga dengan memberikan pengampunan apa yang dialami oleh Nabi Yesaya ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ayat 6 dan 7 mencatat, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Melalui pemulihan tersebut, Nabi Yesaya tidak ragu lagi menjawab panggilan Tuhan dengan berkata dalam ayat 8 demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku Tuhan, utuslah aku. Pemanggilan Yesaya saat itu ketika orang Israel berada dalam kekacauan baik sosial, politik maupun spiritual. Mereka sedang berada dalam keterpurukan karena sibuk berperang dengan bangsa seperti Asyur dan Babel. Bahkan bangsa Israel menjauh dari Tuhan dengan menyembah Allah lain. Dari kondisi inilah Allah mencari orang yang mau pergi untuk menyampaikan pesan tentang penghakimannya yang segera tiba dan pengharapan masa depan kepada umat Israel. Yesaya mengajukan diri dengan berani di hadapan Tuhan. Yesaya bersedia memenuhi panggilan itu karena ia telah menyaksikan kekudusan Allah, menyadari dosa-dosanya dan menerima penyucian darinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita telah mendapat pengampunan dosa, bahkan hidup kita disucikan oleh Tuhan. Seberapa dalam saat ini kita merindukan untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, baik lewat persekutuan kita, doa-doa yang kita panjatkan, bahkan renungan firman Tuhan yang sudah kita baca atau dengar setiap hari, saya percaya setiap kita pasti memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang memberkati hidup kita ketika melangkah bersama dengan Tuhan. Jika hal ini sudah kita alami, apakah kita terpanggil untuk selalu memiliki hidup yang rindu bersekutu dengan Tuhan? Biarlah firman Tuhan dapat memberkati hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.